Kamu mau lari? Mau lari kemana? Sini sujud minta maaf. Janji tidak akan ganggu cucuku lagi. Lepaskan. Aku punya tunangan. Kamu tahu aku punya gangguan pembekuan darah. Apa kamu mau aku mati di sini? Asal kamu mau minta maaf ke nenek dan Wan Xin, aku akan antar kamu ke rumah sakit. MU Tangxiang, kamu menjijikan. Wenning, tahan kuat. Keluarga Wen tidak boleh kehilangan muka. Aduh, sampai berdarah, tidak apa-apa? Perlu ke rumah sakit? Sayangnya aku belum bertemu Yoye. Belum sempat jelaskan soal pernikahan ini. Sepertinya tidak akan bertemu lagi. Xiaoning, mengakui kesalahanmu sendiri. Kok susah banget? Kenapa kamu begitu keras kepala? Pergi. Aku tidak butuh pertolonganmu. Tunanganku sebentar lagi datang. Tunangan? Bagus, panggil dia ke sini. Aku ingin tahu siapa sebenarnya dia. Tunangannya adalah aku. Siapa orang ini? Kok langsung main pukul? Sudah siapkan pesan terakhirmu? Tangxiang, kamu baik-baik saja? Jojo ya. Aduh, tanganku. Nenek. Siapa yang melakukannya? Wanita tak tahu malu, mengganggu kekuku, masih belum puas? Lagi menggoda pria yang lain. Wenning, kamu tidak menghargai diri sendiri, juga tidak menghormati orang tua. Benar-benar tidak berpendidikan. Balas pukulannya. Xiaoning punya status dan pendidikan. Jangan kira dengan berkata begitu. Xiaoning akan melakukannya. Ya ampun. Orang tua, pamer umur tua, cepat masuk tanah. Wenning, nenek sudah tua sekali. Bagaimana bisa kamu? Kamu, diam saja, hampir lupa padamu. Kamu punya ibu tapi tidak diurus. Tangxiang, cepat pegang dia. Hari ini aku harus memberinya pelajaran. Wenning, apa kamu gila? Berantem sama orang tua? Kalau nenekku sampai kenapa-kenapa, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kamu. Yoye, aku sudah lelah. Kamu. MU Tangxiang, lihat baik-baik. Wenning adalah calon istriku, jika dia kenapa-kenapa, aku akan habisi keluarga MU. Yoye tidak mungkin. Adalah tunangan Wenning. Kenapa dia tiba-tiba kembali dari perbatasan? Jangan-jangan dia akan memberitahu kebenaran itu pada Wenning. MU Tangxiang bukan ayahmu. Anak buah paling setia? Bukankah kalian dekat sejak kecil? Kenapa kamu bertengkar dengan keluarga MU di depan umum? Masalahku dengan MU Tangxiang tidak bisa dibicarakan sekarang, ayah masih di rumah sakit. Kalau aku dilakukan tidak adil, pasti akan cari MU Tangxiang.
Aku. Kejadian hari ini. Terima kasih. Tidak apa, lagi pula sekarang kamu tunanganku. Apa maksudnya? Dia marah? Maaf, tentang pertunangan ini, aku bisa jelaskan. Penjelasan. Apa maksudmu? Sekarang kamu menyesal? Ah, Kamu tidak ingin menikah denganku? bukankah ini seharusnya kata-kataku? Bukan, maksudku. Aku tidak peduli apa maksudmu sekarang, bahkan jika kamu tidak mau. Kamu tetap harus bersamaku. Aku mau menikahimu, Yoye. Aku hanya khawatir kamu tiba-tiba menerima pernikahan ini. Akan tidak bahagia. Leluhur memberkati, pernikahan anak nakal ini harus dipercepat. Tunangan, kenapa kamu masih menggigit? Ciuman saja tidak boleh? Ciuman boleh, tapi kamu menusukku. Ini juga tidak bisa dihindari. Turun. Bekas luka ini, bahkan sama persis dengan MU Tangxiang. Bahkan posisinya sama. Bagaimana kamu terluka di sini? Ayah, kakak, tolong aku. Teriak apa? Ketemu dengan aku, nikmati saja. Lepaskan aku. Tangan mana yang menyentuhnya? Xiaoning. Xiaoye. Xiaoning. Bawa dia ke rumah sakit. Jangan bilang padanya, aku yang menyelamatkannya. Baik. Xiaoning. Dilihat orang yang dikenal, dalam keadaan seperti ini. Putri Wen yang sombong, pasti sangat malu. Wenning, asalkan kamu baik-baik saja. Ini. Saat bertempur, tidak sengaja tertinggal. Dia terlihat tidak ingin membicarakannya, mungkin terkait dengan insiden penyerangan kejam 10 tahun lalu. Xiao Ning. Kamu istirahat yang cukup. Pernikahan akan diurus sepenuhnya oleh keluarga Yao. MM. Yoi. Aku sudah memutuskan untuk menikahimu, pasti akan menjadi istri yang baik. Menantu perempuan yang layak untuk keluarga Yao. Setiap kata yang kamu ucapkan, aku akan anggap serius. Tolong anggap serius. Wenning. Aku tidak peduli, alasan apapun kamu menikah denganku. Aku hanya peduli. Apakah kamu sekarang milikku? Kapan dia jadi bisa seperti ini? Nenek Xiaoning sudah aku tenangkan. Kamu sekarang ada di mana? Ada apa? Karena hari ini kita semua salah. Kita anggap saja seri ya. Ada beberapa hal. Aku ingin bicara langsung denganmu. Besok sore, datang ke restoran Hongye. Jangan tunggu, aku tidak akan datang. Xiaoning, ingatlah 10 tahun lalu.
Aku pernah menyelamatkanmu. Pelea. Anggap saja, demi MU Tangsheng yang dulu. Rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Baik, MU Tangsheng. Ayo kita bertemu. Xiaoning. Ayo duduk. Ini semua makanan favoritmu, masih ingat? Pertama kali kita kencan diam-diam di restoran ini. Sudah bertahun-tahun, tidak berubah sama sekali. Orangnya yang berubah. Xiaoning, apakah Zhou Yi memberitahumu sesuatu? Zhou Yi benar-benar memberitahu kebenaran 10 tahun lalu. Padanya. Apapun yang Zhou Yi katakan padamu, itu tidak benar. Kenapa kamu gugup? Takut Yoye memberitahuku sesuatu. Tidak ada. MU Tangsheng. Kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Xiaoning, aku khawatir. Dalam situasi seperti kemarin, Zhou Yi akan mengoceh sembarangan, mempengaruhi penilaianmu terhadapku. Yoye bukan Yewansin. Dia tidak akan memfitnah orang di belakang. Xiaoning, kamu benar-benar salah paham dengan Wan Xin. Aku datang ini bukan untuk menilaimu. Memuji Ewansin. Aku datang. Pertama untuk membalas budi, menyelamatkanku 10 tahun lalu. Kedua, untuk memberitahumu secara resmi. Hubungan kita sudah berakhir. Xiaoning. Aku tahu kamu sedang kesal padaku. Bukan benar-benar ingin menikah dengan Zhou Yi. Kalau kamu benar-benar peduli dengan gelang itu, aku bisa minta Wan Xin menyerahkannya padamu. Sampai sekarang kamu masih berpikir aku cuma karena sebuah gelang yang sedang merajuk dan bertingkah. Kalau bukan, apa kamu mau bilang padaku? Kamu benar-benar jatuh cinta pada Zhou Yi dan hanya mau menikah dengannya. Benar. Xiaoning, aku sudah mengenalmu sejak kamu berusia 16 tahun. Kita sudah kenal 12 tahun, berpacaran 10 tahun. Karakter kamu, aku paling paham. Cintamu padaku, aku sangat mengerti. Kamu tidak mungkin dalam beberapa hari bisa beralih cinta, apalagi hanya karena Zhou Yi itu. Yoye adalah tunanganku. Kamu harus hormat padanya. Tunangan, kamu lupa kenapa dia. Pada usia 19 tahun dikirim ke perbatasan, dia melukai orang dengan pisau. Setelah itu menyusup ke kamar pasien, mencabut selang oksigen. Ketahuan masih tidak mau mengaku salah. Kalau bukan karena keluarga Yo kaya dan membayar mahal untuk menutupi ini, dia masih di penjara sekarang. Dia itu orang jahat, licik dan penipu. Tidak berguna sama sekali. Diam kau. Meremehkan Yoye. Pantaskah kamu? Luka belum sembuh sudah buru-buru keluar rumah sakit. Hanya untuk bertemu dengannya. Kapten Yo, kamu lihat kan? Karena Kapten Yo adalah tunangan Wenling, tolong kamu. Jaga tunanganmu, jangan sembarangan merayu. Pray aku. Pria sendiri saja tidak bisa jaga. Mau cari keseimbangan dengan memecah belah. Kamu berani macam-macam di depanku. Cari mati ya. Kamu. Anjing saja bisa jaga sarangnya sendiri. Kamu pria sendiri saja tidak bisa jaga. Sebagai wanita, kamu sangat memalukan. Kamu hebat, tunanganmu masih merayu pria lain. Captain Joe, Topomo. Lebih hijau dari punyaku. Aku sudah memutuskan menikahimu, pasti akan jadi istri yang baik. Dan menantu yang layak untuk keluarga Yo. Setiap kata yang kamu ucapkan, akan kupercayai. Percayalah. Kamu berani lagi mengomongin tunanganku? Aku bakal pukul sampai orang tuamu gak kenal kamu. Kamu pantas? Xiaoning, dengan karakter Yo Ye. Menurutmu bos akan menerimanya? Kenapa tidak? Keluarga Wen dan Yo sudah berteman lama.
Xiaoning, aku tahu. Di hatimu masih ada aku. Tang Sheng, Yoi. MU Tangsheng, mengincar tunanganku? Cara kamu cari mati emang unik ya. Pukul lagi, terusin. Lagi pula ada Xiaoning yang kasihan padaku. Yoi. Jangan pukul lagi. Tanganmu sakit? Zhou Yi yang pukul Tang Sheng. Dia sakit APA? Tak disangka. Muka Komandan MU lebih tebal dari tembok kota. Pergelangan tanganku kayak keseleo. Parah enggak? Ke rumah sakit aja. Kapten Yo, 10 tahun di perbatasan. Nggak ada perkembangan sama sekali. Masih gampang emosi, orang sepertimu. Pantas jadi kapten pasukan bayaran Night Owl? Apa bedanya sama fasis? Yoye, kalau berani adu di medan perang. Berantem diam-diam bukan pahlawan. Di medan perang, senjata dan tinjuku hanya mengarah ke musuh. Kalau Komandan MU nggak terima, besok ketemu di lapangan latihan. Ya, besok. Berani? Aku akan menunggumu. Di lapangan latihan, Kapten Yo. Kenapa nggak ke rumah sakit? Pergelangan tanganmu terluka. Nggak mau diperiksa? Luka, kenapa mau aja? Bertanding dengan MU Tangsheng? Aku sudah putus dengannya. Batalkan pertandingannya, ya? Nggak perlu. Kamu gak mau kami bertanding? Atau takut MU Tangsheng kalah? Apa yang kamu omongin? Sebentar, tangannya kayak keseleo. Pertandingan besok, kamu mau aku menang? Atau MU Tangsheng menang? Yoye, kita sudah hampir menikah. Mari kita saling memberi lebih banyak kepercayaan, ya? Tapi kamu mencintai MU Tangsheng selama 10 tahun. Satu-satunya yang bisa menopangku dalam hubungan ini. Hanyalah kalimat, aku mau menikah denganmu. Baik. Aku yang tidak memberinya rasa aman yang cukup. Yoye. Jika aku membuatmu merasa tidak aman, aku bisa menunjukkan ketulusanku padamu. Apa? Kamu bilang apa? Sudahlah. Sisanya kita bicarakan setelah kita menikah. Sebelum mendapatkan dirimu, aku harus mendapatkan hatimu dulu. Dialog seburuk ini, kamu juga berani mengatakannya. Doakan aku sukses dalam pertandingan besok. Berikan aku lucky kiss. Komandan Mew. Bos, kondisi Anda belum pulih sepenuhnya. Tapi kami sudah memanggil Anda. Bos.
Hari ini aku bukan datang untuk inspeksi. Santai saja. Xiao MU, kenapa kamu ikut-ikutan Youye? Pertandingan ini terlihat seperti hiburan. Tapi kalian berdua, satu adalah kapten tim Mercenary Night Owl. Satu adalah tangan kananku. Kalah itu memalukan. Aku juga terpaksa kemarin. Sungguh tidak bisa menolak Youye. Anggap saja menemani dia bermain. Anda adalah senior sekaligus atasan. Jika dia sampai kalah dan marah, Anda bisa mengendalikan situasi. Kamu menganggapku sebagai penenang. Kamu ini lebih bijaksana daripada Youye. Xiaoning, dengan ayahmu di sini. Melihat Youye kalah dariku. Masa depanmu sebagai tunangannya akan bagaimana? Kyudengar. Kapten Yo pergi ke perbatasan sejak usia 19 tahun. Berhasil memimpin ratusan misi penyanderaan. Sombong APA, dia itu diusir ke sana karena masalah. Kyudengar. Jamerkak, mabuk, berkelahi. Benar-benar preman tak berguna. Ternyata preman militer, Kapten MU. Setelah bertahun-tahun bersama bos, preman itu tidak ada apa-apanya. Betul. Komandan MU adalah penerus bos. Youye adalah raja perbatasan, hanya mengandalkan kekuatan kasar. Siapa yang tidak bisa? Kalau aku yang maju, rekorku pastinya lebih tampan dari Youye. Aku juga. Baiklah. Tunggu sampai liburanku selesai, kau ikut aku pulang. Tim Zhou. Tim Yo, aku hanya bercanda. Raja neraka sendiri yang datang menjemput nyawa. Daerah perbatasan itu bukan tempat untuk manusia. Benar-benar. Kalau kita pergi ke sana, 8 dari 10 kemungkinan mati. Berdiri tegak semua. Orang yang pernah ke medan perang, lebih baik patah daripada menunduk. Ya. Jangan bilang, anak ini terlihat agak nakal. Tapi keberaniannya tidak diragukan. Bagus. Bos, Xiao Yi, ingat, pertandingan nanti. Persahabatan di atas segalanya, cukup sampai di sini. aku sangka hal kecil hari ini. Ansheng sampai meminta Anda datang. Kau. Kalian berdua adalah tangan kananku. Adu keterampilan sedikit. Siapapun yang terluka, aku akan sedih. Tenang, bos. Aku tahu batasnya. Lagi pula, aku sebentar lagi menikah dengan Xiaoning. APA. Xiaoning mencarinya. Untuk membuatku marah, beraninya dia mengumumkan ini di depan umum. Ayah, tunanganku adalah Youye. Nah, kau bilang calon suami yang kau sukai adalah Youye. Iya. Youye sudah Anda lihat tumbuh besar, dan kami juga teman sejak kecil, keluarga setara. Anda dulu juga bilang menyukainya, bukan? Yang kusukai adalah Youye sebelum usia 19 tahun. Aku menghargainya karena kemampuannya bertempur, tapi soal karakter. Penampilan fisiknya memang yang terbaik, tapi aku khawatir anak ini nanti membuat Xiaoning kesal. Beraninya mengakui aku. Youye adalah tunangannya, apa mungkin beberapa hari lagi. Dia benar-benar akan menikah dengan Youye. Kalau ini pertandingan, harus ada taruhannya, bukan? Iya, benar, iya. Ini jadi. Tentu saja. Di kamp latihan, judi dilarang. Siapa yang kalah, harus membungkuk hormat pada pemenang. Lalu mencuci pakaian semua anggota tim dengan tangan. Dan membersihkan semua toilet tim. Bagus sekali. Tenang. Konyol, Xiaoning. Jangan salahkan aku. Anggap saja ini pelajaran kecil untukmu. Memilih orang seperti Youye untuk membantumu menutupi kebohongan. Dia pasti kalah hari ini. Siapapun yang kalah, baik secara profesional maupun pribadi, tidak akan terlihat baik. Kalian berdua punya keahlian masing-masing dalam modul pertempuran hari ini. Teknik pertempuran yang rumit ini tidak perlu dibandingkan. Mari kita mainkan permainan kecil yang tidak berbahaya. Kekuatan lengan komandan MU, tidak ada yang bisa menandingi di antara ratusan orang di tim. Kapten Yo, kalau sampai kalah dalam adu kekuatan, menurut kalian, apakah dia masih punya muka untuk kembali ke perbatasan? Hasty Tidak. Mana mungkin masih punya muka, benar sekali. Xiaoye kalau nanti tidak kuat lagi, kasih aku isyarat saja. MU Tansheng. Apakah dengan wajah seperti ini, kau menipu Xiaoning selama 10 tahun? Dikasih muka malah tidak tahu diri. Tangan kiri, meskipun MU Tansheng biasanya menggunakan tangan kanan seperti orang lain. Tapi sedikit yang tahu, sebenarnya dia kidal. Sayap.
Ini tidak adil. Mau kemana? Ayah, aku minta ganti tangan. Nakal, ini cuma adu kekuatan. Kenapa buru-buru? Kalau menghentikan pertandingan sekarang, yang memalukan bukan hanya dirimu sendiri. Ayo, semangat, kuatkan. Kalahkan dia. Seperti itu. Tambahkan tenaga lagi. Komandan MU, garis tangan dan kapalan di tangan kirimu. Lebih tebal dari wajahmu. Ini bukan perbatasan, kalau kau menyerah sekarang. Meski agak memalukan, tapi aibnya tidak akan tersebar terlalu jauh. Yoye, kalau kau sudah memilih pergi dengan nama buruk 10 tahun lalu, kenapa harus kembali? Seharusnya disembunyikan selamanya. Yoye sudah berkeringat. Kalau soal ini, Komandan MU dan Kapten Yo, baju dan toilet, sudah kau kerjakan dengan susah payah. Kalahkan dia. Inikah pria yang kucintai selama 10 tahun? Kenapa sekarang? Menggunakan cara yang begitu hina untuk menang? Yoye masih muda, tidak bisa tenang. Perlu dilate lagi. Pertandingan ini tidak adil untuk Yoye. Dia tidak boleh kalah dengan penuh kekesalan. Doakan aku sukses dalam pertandingan besok, beri aku 1. Ciuman keberuntungan. Kamu harus menang. Tidak tahu malu. Siap. Semangat. Hamper. Semangat. Sedikit lagi. Lebih keras lagi. Semangat. Tahan. Jangan menyerah. Tahan. Kapten ternyata kalah. Tidak mungkin. Tim Yo hebat. Dia benar-benar menang. Luar biasa. Benar-benar kagum. Hebat tim Yo. Tadi pergelangan tanganku seperti agak kram. Normal, orang yang sudah tua memang begitu. Komandan MU, kamu lebih tua 8 tahun dari aku dan Xiaoning. Tinju takut pada yang muda, apalagi. Aku juga punya ciuman keberuntungan dari Dewi Keberuntungan. Dorongan yang bagus seperti ini, susah untuk kalah. Sepertinya, aku terlalu khawatir, pasangan muda ini cukup mesra. MU kecil, nanti kamu juga harus datang minum anggur pernikahan. Anggur pernikahan cukup, tapi taruhan ini harusnya ditunaikan dulu, kan? Begitu buru-buru, tim Yo belum pernah menang. Tim Yo, pertandingan kecil ini tidak cukup menarik. Kalian setuju kan? Ya, aku usul. Tiga babak dua kemenangan. Bagaimana? Setuju, setuju. Lagi beberapa ronde, sudah lama tidak seramai ini. Baiklah, biarkan lawan kalah dengan hati yang puas. 39、40、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56。 57, kenapa kali ini tidak menghentikanku 59? Yoye akan menang. 61、62、63、64、65。 Yoye ini, perubahan dia beberapa tahun ini memang tidak kecil. Aku dengar, sekali dia untuk menyelamatkan Sandra. Bertempur di lapangan tanpa sengaja melukai lengan kanan 73, 74, 75. Bertempur terus-menerus. Takutnya akan membuat luka lamanya kambuh 79. 80、81、82、83、84, Semangat. Hampir 100, tahan 87. 88。 Bertahanlah. Tidak bisa lanjut bertanding lagi. Kami mengaku kalah. Xiaoning, aku tahu kamu masih sayang padaku. Meski menang dengan cara tidak adil, tapi bagaimana bisa menyanyiakan kebaikan hati Xiaoning? Kamu begitu sayang padanya? Xiaoning, bisakah kamu mewakili Yoye untuk mengaku kalah? Yoye, kamu baik-baik saja? Bagaimana rasanya lenganmu? Jangan sentuh, kotor. Ayah bilang padaku, bahu kananmu pernah cedera. Kenapa tidak memberitahuku? Kalau kamu lanjut bertanding, bagaimana jika cedera lamamu kambuh? Jadi kamu mengaku kalah karena aku cedera lamaku kambuh? Kalau tidak, apa gunanya? Tidak perlu untuk sebuah pertandingan. Sampai merusak satu lengan. Bodoh,
Aku bukan untuk pertandingan, aku untukmu. Sudah, sekarang skor 1-1, selanjutnya. Kita lomba push up, bos. Itu terlalu mudah, tambah taruhan, 2 ban per orang. Pa 50 kg, ya, tambah lagi. Tambahkan lagi, terlalu sedikit. Kamu lakukan bersamaku. Tapi, beratku lebih dari 50 kilogram. Tidak apa, dia bawa ban, aku gendong istri, aku yang untung. Ayo. Naik. Peluk erat. Mulai. 2, 3, 4, 5, semangat. 6, 7, 8. 9. Sapula. Aku kalah. Aku membungkuk memberi hormat. Kalau begitu kita semua berterima kasih pada Pak MU, sudah bekerja keras. Ya, terima kasih Pak MU. Baiklah, semuanya latihan lagi. Sayap. Ayo, Kapten Yo memang hebat. Xiao Ye, pernikahan kalian berdua. Agak terburu-buru, jika ada yang perlu dibantu. Bilang saja. Bos, tenang saja, semuanya sudah siap. Kebetulan, pernikahanku dengan Wan Xin. Dan pernikahan Kapten Yo dengan Xiao Ning. Harinya sama ya? Xiao Miu. Bisa dibilang setengah keluarga Wen, begitu ya? Keluarga Wen sedang dapat 2 kebahagiaan sekaligus. Kebetulan, besok aku mau pergi dengan Wan Xin. Untuk beli perhiasan emas. Xiao Ning ikut juga yuk. Besok masih ada. Boleh. Yoye, kenapa mau terima tawaran MU Tangshan? Emang harus siapin juga, cincin berlian dan perhiasan emas, buat nikah. Jujur aja, sebenarnya kenapa mau pergi? Terus kenapa nggak pergi? Takut ya? Aku takut. Lihat sendiri cowok yang dicintai selama 10 tahun. Ngobrolin nikah sama cewek lain, merencanakan masa depan. Pasti sakit banget ya. Kamu ngomong apaan sih? Nggak nyambung. Nikah harus beli perhiasan emas, urusan pernikahan yang ribet. Kamu nggak pernah bahas sama aku. Kayaknya cuma perlu hadir di hari pernikahan aja gitu. Aku cuma mikir kamu sibuk, nggak mau ganggu kamu dengan urusan kecil. Kalau sama Ibu Tangshan gimana? Pasti seneng banget ganggu dia ya. Yoye, Kamu nggak pernah bahas masa depan sama aku, nggak mau pakai uangku. Kamu suka apa nggak suka apa, aku nggak tahu sama sekali. Tapi MU Tangshan, dia tahu. Yoye. Udah deh, dari turun pesawat sampai sekarang. Ngomongin MU Tangshan mulu. Nggak tahu. Malah dia kamu penasaran sama MU Tangshan. Aku. Kalau gitu, Kapten Yo baik banget ya. Siapin dompet kamu aja deh. Aku masih ada kerjaan, bentar lagi nyampe. Oke, kamu selesaikan dulu. Aku tunggu. Yoye minta cuti. Masih harus ngurus kerjaan. Tungguin dia aja. Lagi perang internasional ya? Harga emas naik gila-gilaan. Xiao Ning, kok kamu datang sendirian? Captain Joe mana? Kok nggak bareng? Ternyata, rencana pernikahan mereka. Cuma gara-gara Xiao Ning cemburu buta. Dan bikin drama sendiri. Ngeliatin perhiasan sendirian. Kasian banget, jelas-jelas cowoknya nggak peduli. Aku juga pengen Yoye. Bisa santai kayak komandan MU, tapi yang bisa ya harus kerja lebih. Aku harus ngerti dia. Xiao Ning, Panggil aku Nona Wen. kamu. Tangshan, tolong balikin aku air mineral, ya? Ya, baik. Aku segera kembali. Wen Ning, kamu masih ingin menarik perhatian Tangshan? Sudah 10 tahun mengejarnya, dia tetap tidak mau menikahimu.
Sekalapan IRI, jangan sampai keterlaluan. Kamu, Tunanganku bilang, mulutmu perlu dihajar. Kamu yang minta, aku penuhi. kamu sudah melayani suamiku selama ini. Yoye memang tidak pilih-pilih, penerima sampah. Pria Emil Tasya ini, 10 tahun kugunakan, baru kemarin kusadari siapa dia sebenarnya. Pria seperti ini pun mau kau terima? Kalau begitu, kudoakan kalian bahagia selamanya. Kamu, aduh, maaf, aku tidak sengaja. Beraninya kau. Xiaoning, kumohon maafkan aku. Lepaskan aku. Wansin, kau tidak apa-apa? Wenning, kau berani menyakiti Wansin saat aku tidak ada? Cheng Sheng, jangan salahkan Xiaoning, ini salahku. Gelang gioknya pecah. Xiaoning memukulku untuk melampiaskan amarahnya. Itu wajar. Kalau tahu, terima saja. Sudah cukup. Wenning, Wansin sudah bilang. Dia tidak sengaja. Kau masih saja memaksa. Jangan palsu ini. Kan memang barang palsu yang kau beli. Tamparanmu ini. Ada dendam pribadi, ya? Palsu. Sudah kubilang sebelumnya. Bisa saja Wansin memberimu gelangnya. Kau sendiri yang menolak. Sekarang malah keri-keri sol jalan palsu. Selama ini, keluarga Wen dan aku benar-benar memanjamu. Emil Tangshan, kalian menghancurkan gelangku, malah menyalahkanku. Inikah didikanmu? Lalu apa maumu? Tentu saja bayar ganti rugi gelangku, sayangmu. Baik. Nona Wen. Kakap. Sekarang baru menangis? Xiaoning, jangan berula lagi ya. Sudah kubilang. Meskipun aku menikah dengan Wansin, aku akan tetap baik padamu seperti dulu. Semua drama ini cukup sampai di sini. Kamu bilang saja pada bos, tidak jadi menikah dengan Yoye. Kita akan baik-baik saja seperti dulu. Lepaskan tanganmu. Siapa yang melakukannya? Kapten Yo, aku tidak sengaja. Rusak gelang giok Xiaoning. Tapi dia sudah memukulku. Sudah, masalah ini cukup sampai di sini, Kapten Yo. Jangan diperpanjang lagi. Kapan berakhirnya? Itu bukan urusan si pelaku kekerasan. Kamu yang bicara, jangan takut. Mereka menghancurkan gelangku. Lihat. Itu pemberian ibu, katanya untuk menantunya. Sayang, jangan menangis. Tegakkan badan, musuhmu sedang melihat. Sayang, gelang keluarga Yo ini sudah turun-temurun 3 generasi. Harganya 8 juta. Kalian berdua mau selesaikan secara hukum atau damai? APA? 8 juta. Tapi dia juga sudah memukulku. Jangan bilang keluarga Yo menindas, satu tamparan bernilai 8 juta. Dari ujung rambut sampai ujung kakimu, apakah bernilai 8.000? Kamu. Joye. Emil Tangshan, kalau tidak percaya, bawa dulu uangmu sedikit itu untuk memeriksanya. Aku. Aku tidak akan menghalangi. Kami tidak punya uang. Kalau begitu, selesaikan secara hukum. Merusak harta orang lain. Pernikahan kalian berdua sepertinya akan dipenjara. Tangshan, cepat cari solusi. 8 juta, aku tidak mau masuk penjara. Xiaoning. Katakan sesuatu. Asalkan kamu mau memaafkan. Lucu, kenapa aku harus memaafkan? Xiaoning. Sejak dia kembali, kamu tidak seperti dulu lagi. Dulu kamu pengertian, sekarang jadi cerewet. Jangan kejam. Pengertianmu itu menyuruhku menelan ludah sendiri. Dan diam saja. Emil Tangshan, kamu mendekati tunanganku 1 langkah lagi, aku akan memukul gigimu sampai hancur. Kamu. Xiaoning, aku tahu kamu membensiku. Menikah dengan Tangshan. Tapi kami benar-benar saling mencintai. Jika kamu masih marah, pukul aku sebanyak yang kamu mau, aku salah. Inikah sikap penyesalanmu? Kamu bukan tahu salah. Kamu hanya takut masuk penjara dan mati. Xiaoning. Asalkan kamu mau berhenti menuntut, aku bisa pertimbangkan. Tidak menikah dengan Wansin, cukup?
Komandan MU, menurutmu dirimu berharga berapa? Bahkan model pria paling terkenal. Di dalam dan luar negeri, tidak bisa dijual 8 juta. Kamu menjijikan. Kamu hina. Jangan bicara cinta denganku, itu menyakitkan. Cinta yang dalam, benci yang mendalam. Xiaoning menjadi seperti sekarang, pada akhirnya. Hanya karena cinta yang tak terbalas. Penkan. 1xin. Uang maharnya. Ganti ke Xiaoning, apapun emas 3 atau 5. Nanti saja. APA? Kamu gila. Uang mahar tidak boleh kurang sedikit pun. Kamu juga janji akan balikin aku perhiasan emas lengkap. Kurang sarapan tidakpol. Kalau begitu, bawa uang maharmu, habiskan sisa hidupmu di penjara. Tang Sheng, aku tadi terlalu terburu-buru. Aku tidak sengaja. Uang mahar dan emas, aku sudah bilang ke keluarga dan teman-teman. Jika semuanya hilang, bagaimana aku hidup? Mati pun aku tidak bisa tenang. Kalau tidak bisa tenang, dia akan terbuka. Bahkan jika benar-benar mati, bisa dikubur dengan mata terbuka. Kamu. 1xin. Urusan keluarga Komandan MU, kita tidak usah ikut campur. Jangan lupa kirim uangnya. Baru dapat pemberitahuan darurat, aku harus kembali ke markas. Tapi tenang, aku pasti akan hadir di pernikahan. Wenning, aku pasti kembali untuk menikahimu. Ya, baik. Aku menunggumu kembali. Yoi. Kamu janji akan kembali menikahiku. Pernikahan saja terlambat. Cepat kembali. Wenning, aku tidak bisa mati di sini. Wenning masih menungguku. Wenning. Mengapa pengantin pria belum datang? Ada apa ini? Ya, di mana pengantin prianya? Benar, pernikahan saja terlambat. Pernikahan tapi tidak datang. Mau menikah atau tidak? Sudah jam berapa ini? Mengapa pengantin pria belum datang? Jangan-jangan dia mau membatalkan pernikahan? Katanya, pengantin pria ini sejak kecil sudah nakal. Putri keluarga Wen ini, kalau sampai dibatalkan pernikahannya oleh orang seperti ini di depan umum, reputasinya dan harga dirinya akan hancur total. Benar. Apa yang sebenarnya terjadi? Mertua, Xiaoye pasti ada urusan yang tertunda. Dia pasti akan kembali. Aku tahu sifat pekerjaannya, tunggu sebentar lagi. Dia pasti akan berusaha kembali. Yoye datang. Datang. MU Tang Sheng. Xiao MU, kamu salah tempat, pernikahanmu di sebelah. Aku tidak salah tempat. Xiaoning, menikahlah denganku. Ini bukan komandan MU? Ini, dia mau apa? Komandan MU, tolong jangan bercanda seperti ini. Tunanganku akan segera datang, tolong pergi. Zhou ya, dia tidak akan kembali. Baru dapat kabar, pesawat tempur yang dikemudikan Yoye. Jada, Pesawat jatuh, berarti pengantin pria. tidak meninggalkan jenazah. Ini, bagaimana mungkin? Kamu bilang pernikahan ini terjadi hal seperti ini. Baru-baru ini, pesawat khusus tim tempur Night Owl dalam pertempuran menghilang dan tidak dapat dihubungi. Sedang dalam pencarian lebih lanjut. Menurut informasi, Kapten Night Owl Yoye juga termasuk dalam daftar yang hilang. Xiaoning, meskipun Yoye sudah meninggal, tapi aku masih ada. Ayo, ikut aku. Aku akan memberimu kehidupan yang bahagia dan sempurna. Xiao MU, kamu ngomong apa? Bos, sebenarnya aku dan Xiaoning
Komandan Yu, kamu ngomong apa? Aku hanya punya satu suami. Suamiku tidak akan mati. Yoye tidak akan mati. Dia bilang dia akan kembali untuk menikahiku. Xiao Ning, Wening, kamu sudah kehilangan suami. Sekarang malah mencuri suamiku. Kenapa ada orang lain lagi? Tang Shen, apa sih yang dia berikan padamu sampai kamu jadi begini? Semuanya, kalian lihat kan? No Wen ini. Apa sih yang dia berikan pada suamiku sampai dia jadi tergila-gila? Tidak peduli bagaimana aku merengek dan menghalangi. Suamiku tetap nekat datang mencarinya. Wang Xayan, aku dan Xiao Ning yang bersalah padamu. Aku akan melawanmu. Wang Xayan, aku dan Xiao Ning adalah cinta sejati. Aku bersalah padamu, tapi aku tidak bisa menyakiti Xiao Ning. Miu Tang Shen, Izinkan kami bersama. Miu Tang Shen, dasar perempuan jalang. Bahkan menipu cucuku 8 juta. Kamu ingin nenek ini mati ya? Apa yang kalian lakukan? Miu Tang Shen. Sekarang aku perintahkan kamu, segera bawa mereka pergi. Keluarga Wen, bagaimana bisa melahirkan anak perempuan yang tidak tahu malu seperti ini? Sudah menghancurkan cucuku, masih berani melawan cucuku. Pantas suaminya mati, ini karma. Semua adalah karma. Perempuan jalang, tidak tahu malu, kamu menghancurkan pernikahanku. Kamu juga tidak akan bahagia. Yoye mati, matinya bagus. Hari pernikahan langsung kehilangan suami, Nona Wen. Kamu yang pertama. Pembawa sial, suamimu mati karena kamu. Masih berani menggoda cucuku untuk menikahimu. Dasar mimpi. Wening, aku pasti akan kembali untuk menikahimu. Ya, baik. Aku akan menunggumu kembali. Masih belum menemukan mayat Yoye. Tidak bisa membuktikan Yoye sudah mati. Pergi, semua pergi. Yoye tidak akan mati. Semua pergi. Suamiku tidak akan mati. Pergi, pergi. Sudah cukup, Xiao Ning. Kalau bukan karena kamu meminta Yoye membantumu berbohong, dia tidak akan mati. Pada akhirnya, kematiannya. Karena kamu, Xiao Ning. Jangan terus-terusan membuat keributan. Jika kamu terus begini. Hello warga wen hanya akan semakin memelukan. Tenang, ikut aku. Aku tidak akan merendahkanmu. Tang Shen, aku tidak mengizinkanmu menikahi pembawa sial ini. Kamu adalah satu-satunya pria di keluargamu. Apakah kamu ingin dia membunuhmu juga? Kamu dan Yoye belum menyelesaikan pernikahan. Kamu tidak dianggap menikah kedua kali. Dia mati ya sudah. Pergi, Apa katamu? pergi. Aku tidak pergi. Aku akan menunggu Yoye kembali. Aku tidak pergi. Xiao Ning. Yoye. Dia ternyata masih hidup. Ini kan mempelai pria. Kok dia bisa kembali? Yoye. Ini tidak mungkin. Pria tadi pasti ngawur bicaranya. Sengaja datang untuk mengacau pernikahan. Cepat katakan. Ini bukan mimpi kan? Tentu bukan mimpi. Aku sudah berjanji padamu. Akan kembali untuk menikahimu. Aku bertarung dengan Raja Neraka. Lalu dia melepaskanku. Kenapa selalu ada orang yang menyakitimu saat aku tidak ada? Suami sialanmu yang sudah mati ini kembali. Jatuh dari pesawat tidak mati. Memang bangsat hidupnya panjang. Benar-benar sesuai pepatah. Joya. Kamu ini manusia atau hantu? Kamu pergi ke ayah dulu ya. Berhenti. Mau apa kamu? Tang Shen. Dia pukulnya keras juga ya. Nenek Emu, jangan bilang aku tidak menghormati orang tua. Tapi, melihat darah di pernikahan, sangat sial. Tendangan ini biar cucumu yang terima. Sin, kamu benar-benar reinkarnasi setan.
Nyonya Ye, mau kemana? Mengacau pernikahanku seperti ini, tidak pantas pergi begitu saja kan? Tang Sheng, tolong aku. Youye, kamu mau apa sebenarnya? Ini kan masyarakat hukum. Mudah menyelesaikannya. Yang harus dipukul sudah dipukul, yang harus dibayar sudah dibayar. Semua yang dirusak di acara pernikahan hari ini. Selain ganti rugi sesuai harga, ada juga ganti rugi moral untuk keluargaku. Biaya kehilangan pendapatan, biaya pengobatan, biaya pendaftaran, biaya nutrisi. Nenek, Zhou aku habisin kamu. MU Tang Sheng. Kalau kamu berani mendekati Wenning satu langkah lagi. Kita lihat tulangmu keras atau kakiku yang keras. Tang Sheng. Tidak usah diantar. Zhou kau ingat baik-baik, aku pasti akan balas dendam. Darah. Kau terluka. Cepat ke rumah sakit. Aku baik-baik saja, cuma tergores pecahan kaca. Yang paling penting sekarang adalah menyelesaikan pernikahan kita. Xiao Ning. Maaf, aku terlambat. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Pernikahan dimulai sekarang. Apakah kedua mempelai masih mau foto? Foto, foto. Oak 3, 2, 1。 Aku tidak setuju. Meski pernikahan belum selesai, tapi Wansin adalah istrimu. Menantu yang baik untuk keluarga MU. Tang Sheng. Aku tahu, hari ini aku terlalu emosional. TAPI. Aku juga tidak bisa menerima kau membatalkan pernikahan. Hari ini aku dihina oleh Youye. Kalau Tang Sheng juga tidak mau aku lagi. Malu sekali aku hidup. Lebih baik mati saja. Bagaimanapun juga, Wansin masih suci dan bersih. Tapi Wenning berbeda. Dia tidak lagi sempurna seperti dulu. Apalagi dia tidak bisa hamil. Wan Xin. Hari ini salahku. Kedepannya aku akan hidup baik-baik denganmu. Jangan senang dulu, pertarungan kita baru saja dimulai. Dokter, parah tidak? Lukanya di posisi ini hampir saja menembus ginjal. Untung tidak apa-apa. Sebelum sembuh, jangan melakukan aktivitas berat. Juga jangan mandi, cukup lap badannya saja. Terima kasih, dokter. Tidak ada pengaruh ke bagian itu, tenang saja. Aku sama sekali tidak khawatir. Santai. Sudah saat seperti ini, masih memikirkan hal-hal begitu. Sakit. Sakit di mana? Kalau dicium gak sakit lagi. Malam pengantin tanpa malam pertama sudah cukup. Fasilitas kecil ini saja tidak bisa dinikmati. Diam saja. Aku panggil dokter.
Xiaoning, Jian Gong bersuara. Ini aku. MU Tangsheng, kau mau apa? Ini rumah sakit. Kemudian di pernikahan, kenapa tidak ikut aku pergi? Beneran menikah dengan Yoye itu? Lalu bagaimana kita nanti? Apa maksudmu bagaimana? Aku dan kamu sudah tidak ada hubungan sama sekali. Xiaoning, kamu bukan anak kecil lagi. Jangan selalu bertindak gegabah. Lihat. Kemarin acara pernikahan, semuanya jadi melekat. Sudah kubilang sebelumnya. Pas tidak ikan APA, jangan kan. Sama sekali tidak perlu mengumumkan hubungan kita dan menikah. Kalau kamu dengar kata-kataku, tidak akan sampai segini memalukannya. Apa hakmu menegurku? Malu? Itu kan karena ulahmu sendiri. Kemarin aku berani berdiri, Untuk bertanggung jawab atas hubungan kita selama 10 tahun ini. tapi yang mundur malah kamu. Kenapa? Saat kamu ingin mengumumkan hubungan, aku harus menurutimu tanpa syarat? Kamu pikir kamu matahari? Bumi harus mengelilingimu? Minggir, suamiku sedang menungguku. Jangan sebut nama Yoye di depanku. Setelah menikah dengannya, dia menyentuhmu. Bukan urusanmu. Dengan sifat Yoye itu, dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Berdiri tegak, biar aku periksa baik-baik. Kalau kamu benar-benar tidur dengannya, kita benar-benar selesai. Aku sudah menikah. Kalau kamu berani menggangguku lagi, aku akan laporkan ke polisi. Xiaoning, Xiaoning, Jangan bersuara. Xiaoning. Xiaoning, kamu di dalam? Diam, jangan bersuara. Kalau Zhou marah. Semuanya akan benar-benar kacau. Keadaan seperti ini pasti akan disalahpahami Yoye. Sialan MU Tangsheng. Yoye, dokter masih ada yang perlu dibicarakan denganku. Kamu pulang ke kamar dulu. Tunggu aku di sana. Oke? Aku benar-benar tidak bisa menunggumu di sini. Yoye, dengar kata-kataku. Pulang ke kamar dulu. Oke? Oke. Aku akan manis. MU Tangsheng. Kenapa kamu bersumpah akan menikahiku? Tapi masih tidak bisa melupakan MU Tangsheng? Ini salah MU Tangsheng. Dia yang menggoda Wenning. Menggoda istri orang. MU Tangsheng. Yoye. Tidur. Pura-pura tidur. Apa karena marah soal tadi? Kalau gitu istirahat yang cukup ya. Bagaimana kalau beli hadiah untuk menghiburnya? Anggap saja hadiah pernikahan. Pria harus pakai jam tangan bagus. Dia pasti suka. Mohon lihat lagi. Ini resume saya. Kami sudah dapatkan akuntan. Coba perusahaan lain saja. Jangan ganggu lagi. Halo Bu, ada yang bisa dibantu? Tolong ambilkan yang ini. Baik, sebentar.
Bayar ya. Wenning, dunia memang kecil. Aku sedang mencari kamu. Lepaskan. Aku tak mau bicara denganmu. Kau buat aku malu di pernikahan, kerjaan juga hilang. Sekarang mau cuci tangan? Mimpi. Memang satu selimut akan menghasilkan dua jenis orang. Kamu dan Eng Yu Tangxiang menanggung sendiri akibatnya. Malah menyalahkan orang lain. Kelongke. Semua jongkok. Ini perampokan. Jongkok. Cepat jongkok. Isi penuh. Cepatan, cepatan. Sialan, setiap ketemu kamu selalu ada masalah. Kalau bukan karena kau ngotot, aku sudah pergi. Apa katamu? Keluarkan uangnya. Kau cari suami ke siapa? Berani merampokku? Kau cari mati. Belum pernah lihat orang lebih galak dariku. Hari ini bukan cuma uangmu. Tubuhmu juga kuambil. Jangan. Jangan lepaskan aku. Berhenti. Kalian kan cuma mau uang. Ngapain menyiksa orang? Ambil uangnya. Cepat pergi. Cari tempat enak buat bersenang-senang. Daripada buang waktu di sini, tidak baik untuk kalian. Dia benar, kita ambil uangnya lalu pergi. Cepat isi lagi, cepat. Kenapa kau menyelamatkanku? Butuh alasan untuk menolong? Siapapun akan kulakukan. Kenapa kau selalu begitu percaya diri dan sombong? Bahkan punya kebaikan ekstra untuk menyelamatkan saingan cinta. Kau laporkan ke polisi? Bagus. APA. APA. Berani mempermainkan aku. Teriak apa teriak, biar aku menikmati ini. Berani diam-diam menelepon polisi, ingin membunuhku, kamu juga jangan hidup. Kamu juga jangan hidup. Lepaskan aku. Tolong aku. Burek, Kita Daikpang. Pasti Tangxiang datang menyelamatkanku. Suamiku datang. Aku sarankan kalian cepat lepaskan aku. Kalau tidak, kubunuh kalian sampai tak bersisa. Dengar, orang di dalam, lepaskan Sandera, masih ada kesempatan hidup. Tangxiang, aku di sini. Jangan banyak tingkah. Perempuan ini bilang, pemimpin di pintu itu suaminya, lebih baik pakai dia. Untuk tukar kesempatan hidup. Benar. Sini, Kejadian Taming. Orang luar berani tembak. Tidak, aku tidak bisa. Cepat pergi. Kalian tangkap dia selingkuhan suamiku. Suamiku tidak mencintaiku, tangkap dia lebih berguna daripada aku. Aku selingkuhan Eng Yu Tangxiang. Kamu benar-benar bisa membanggakannya. Xiaoning 1XIN. Mundur, semua mundur. Siapkan mobil untuk kami, bisa kulepaskan satu orang, kalau tidak. Istri kamu. Dan pacar gelap, semuanya mati. Tangxiang tolong aku, ditangkap mereka. Pasti diperkosa dulu baru dibunuh, aku tidak mau mati. Kamu harus pilih aku. Xiaoning tidak mau menikah denganku. Wan Xin adalah istri sahku. Aku pilih dia. Aku, Tangxiang pilih aku, Nona Wen. Kalau begitu, susah payah kamu ajak mereka. Pasti harus melayani mereka baik-baik, siapa tahu. Bisa hidup lebih lama.
Minggir, kalau tidak semuanya jangan hidup. Kalian berdua tidak ada sandera, mati bersama. Kamu kejam sekali, pertama kali lihat Sandra ancam perampok. Wenning, kamu gila. Baru saja selamatkan aku. Kamu juga tahu aku selamatkan kamu. Petani dan ular sudah kualami. Ingat baik-baik, balas budi dengan kejahatan hanya jalan menuju kematian. Tangshen, tolong aku. Wenning sudah gila. Hidup bersama atau mati bersama. Xiaoning. Kapan kamu menjadi begitu kejam? Menjadi kambing hitam orang lain itu baik? Kebaikan ini mau kamu terima? Wanita ini benar-benar gila. Entah siapa yang berani menikahinya nanti. Suamiku adalah Kapten Night Owl. Night Owl. Night Owl yang mana? Siapa Night Owl? Aku. Tangshen, Kamu baik-baik saja? Sayal. Ternyata istri Youye, Raja Neraka. Kapten You, ini salah paham. Aku tahu kamu sangat membenci aku karena menikahi Wansin. Tapi aku tidak menyangka kamu malah ingin mengambil nyawanya. Maksudmu, aku harus mati menggantikan Yawansin? Dulu kamu bisa mati untukku. Tak kusangka di hatiku kamu sebodoh ini. Mengganggu istriku? Pikir keluarga Yo tidak ada orang? Kuburan leluhur keluarga MU hari ini akan kuhadiahkan dupa. Yoi, ini aku udah. Hari ini aku akan menjelaskan semuanya padanya. Wenning, kau pikir aku menginginkan hal-hal ini? Kau salah menilaiku. Berikan padaku. Daripada berpura-pura kasihan, lebih baik tulus minta maaf pada Wansin. Beraninya kau merusak jam tanganku. Sudah kukatakan ini bukan untukmu. Ya, bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Jam tangan pria, bisa kau beli untuk Youye. Untuk ayahmu, untuk pria manapun di dunia. Tapi tidak mungkin untukku, kan? Tangshen, lupakan saja. Meski Xiaoning ingin membunuhku, aku tidak menyalahkannya. Dari cinta jadi benci, dia juga cukup kasihan. Wenning, kakak kamu selalu tahu, kenapa nenekku selalu memilih Wansin? Dan tidak memilihmu? Karena dia jujur dan baik, dia tidak akan pernah. Mengerbangkan nyawa orang lain untuk bertahan hidup. Jika kau berani menyakitinya lagi, aku akan mengembalikan 10 kali lipat. MU Tangshen, kamu bilang jam ini milikmu. Maka aku kembalikan padamu. Wenning, kamu gila? Lepaskan. Kalian buta? Cepat ke sini. Kamu baru saja melukai orang. Siapa yang sebenarnya menganiaya siapa? Aku pasti. Siapa di antara kalian yang melihat? Laporan, kami melihat Komandan MU menghancurkan jam tangan istri Kapten Yo. Kalian. Istriku lemah lembut dan baik hati. Baru saja lolos dari tangan perampok. Mana mungkin punya tenaga untuk melukai Komandan MU? Kamu berbicara omong kosong. Tadi istriku yang melarangku bertindak. Mau mencoba? Aku akan membuatmu tidak bisa membuka mata sama sekali. Maksud Kapten Yo, ini hanya kesalahpahaman. Kalau begitu, hari ini kita lupakan saja. Kapten Yo tidak keberatan, kan?
Telan itu, maka aku tidak keberatan. Jo Ye, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Telan itu, dan urusan ini selesai. Kalau tidak, aku akan membuat nenekmu itu menggigit papan peti matinya sendiri. Kamu. Tang Sheng, panggil ambulans. Cepat! Komandan MU. Selera yang baik sekali. Aku akan menggendongmu pulang. Tang Sheng, Jo Ye. Lepaskan bajumu dulu, aku akan cari obat. Xiao Ning terluka parah, kamu malah bereaksi seperti itu? Yo Ye, kamu masih manusia? Ada apa? Agak sakit, tahan ya. Sakit, Yo Ye, aku sakit. Yo Ye, aku tidak terbentur di sana. Kamu benar-benar lapar. Kapten Yo, beri aku sesuap nasi. Baik, sekarang aku akan masak untukmu. Dia ini anjing atau apa? Yo Ye. Yo. Otot perut yang licik. Tidak usah bergerak, biar aku yang membereskan sisanya. Aku pasti pingsan karena lapar. Sepertinya Nyonya ingin mengganti menu. Nyonya Wen, Anda tidak hamil. Haid tidak teratur karena tubuh lemah dan kekurangan darah, perlu perawatan yang baik. Terima kasih, dokter. Aku belum pernah bertanya apakah Yo Ye suka anak-anak. Apakah dia tahu aku punya penyakit pembekuan darah dan tidak bisa punya anak? Gelang giok warisan dari ibu meskipun pecah, tapi bahkan jika tidak pecah, seumur hidupku, aku tidak mungkin punya keturunan. Jika Yo Ye tahu aku tidak bisa punya anak, apakah dia akan sangat sedih? Apakah dia akan marah padaku? Sial, apakah ini bisa disebut penipuan pernikahan? Tentu saja. Ayah, tenang saja. Ye Wan Xin. Tidak akan ada yang meragukan perutku. Si nenek tua itu begitu mendengar aku hamil, langsung memberiku hadiah 30.000 yuan.
Ye Wanxin hamil? Cepat sekali. Kalau bukan karena beberapa waktu lalu, Wenning si jalang itu mengandalkan Yoye. Menguras habis keluarga MU, hadiah untuk anak pertamaku. Tidak akan cuma segini. Tapi untungnya, mereka tidak tahu aku hamil palsu. Kalau tidak, aku... Apa yang baru saja kamu dengar? Kamu tidak tahu malu, sengaja bersembunyi dan menguping. Inikah cara didik keluarga Wen? Kamu gila ya? Aku keluar sendirian untuk cari udara. Kamu yang nekat masuk dan memberitahuku. Apa yang baru saja kamu dengar? Tentu saja apa yang kamu katakan, itu yang aku dengar. Wenning, Wanxin, kamu di mana? Nenek khawatir. Aku ajak dia datang, temani kamu periksa kandungan. daripada menunggu Wenning membongkarku, lebih baik aku yang duluan bertindak. Xiaoning, cepat sini. Cepat duduk di sini. Ini hadiah dari teman lamaku. Untuk pernikahanmu dan Xiaoye. Lihat, ada yang lebih antusias dariku. Bahkan sudah mengirim barang untuk bayi. Lucu sekali. Entah nanti anak pertamamu cucu laki-laki. Atau cucu perempuan. Ibu tidak pilih kasih. Cucu laki atau perempuan sama saja. Ibu tidak tahu aku punya penyakit pembekuan darah dan tidak bisa punya anak. Bagaimana aku harus mengatakannya padanya? Wenning, kamu pembawa sial. Kilyarla. Dasar kurang ajar, kamu membuat menantuku keguguran. Aku akan minta nyawamu sebagai gantinya. Aku tidak. Xiaoning tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Kamu ini siapa? Xiaoning adalah menantuku. Aku sangat paham dengan karakter dia. Oh, ternyata dia adalah ibu mertuanya. Berarti dia sekutu dengan dia. Ibu. Kamu. Benar-benar kamu. Wenning, berhenti. Lepaskan aku. Ibu. Aku tidak mau hidup lagi. Cucu emasku sudah tiada. Dibunuh oleh pembawa sial ini. Aku akan ikut pergi bersamanya. Ya Tuhan, kau buta. Kenapa kau tidak many amber? Si jalang ini dengan petir? Aku mendengar langsung Ye Wanxin bilang. Dia hamil palsu. Kalian segera pergi dari sini, atau aku akan telepon polisi. Kamu berbohong. Kamu tega membunuh anakku dengan hati yang busuk. Masih berani menuduhku hamil palsu. Lihat baik-baik. Ini surat keterangan dari rumah sakit untukku. Pembunuh keji seperti kamu masih berani membela diri. Mengeluarkan sedikit uang untuk membuat surat palsu dari klinik gelap. Cara seperti ini. Sudah berat. Diam. Aku melihat langsung di rekaman CCTV rumah sakit. Hanya kamu dan Wanxin yang masuk ke tangga darurat. Setelah kamu keluar dari tangga darurat, Wanxin langsung keguguran. Masih bilang bukan kamu yang mendorongnya jatuh dari tangga? Kamu. Wenning, aku tidak pernah menyangka kamu tega. Membunuh anakku yang belum lahir. Apakah kamu masih manusia? Apakah kamu masih punya sedikit kemanusiaan? Lepaskan Xiaoning. Aku sangat menyesal, sudah 10 tahun. Bersama dengan binatang seperti kamu. Tang Shen. Ibu, cepat telepon polisi. Mereka masuk rumah paksa dan sengaja melukai orang. Kamu. Wenning, mengingat kamu dan Tang Shen sudah kenal lama, kami tidak ingin kamu terlalu dipermalukan. Demi menghormati Tang Shen, kamu tidak perlu membayar dengan nyawa, tapi harus ganti rugi 10 juta kepada kami. 10 juta? Jadi ini rencana kalian. Cara yang baik untuk memeras orang. Kamu sendiri yang punya penyakit, tidak bisa punya anak. Lalu kau bunuh cucu kesayanganku, minta ganti rugi 10 juta. Banyak ya? Kamu bilang Xiaoning tidak bisa punya anak. Rupanya mertua baik ini sampai sekarang belum tahu. Kabar buruk ini, menantumu yang manis ternyata punya penyakit. Tidak bisa punya anak, keluarga Yo akan punah. Bu, aku punya gangguan pembekuan darah ringan, tidak bisa punya anak. Kukira kau konsisten, ternyata tidak. Ternyata kau sudah lama menyadap, diam-diam membenci Wanxin. Kau iri dia bisa hamil anakku. Dia tidak iri padaku, tapi iri pada semua wanita di dunia. Yang bisa punya anak, Wenning. Aku tidak menyangka kau tidak hanya sakit jiwa, tapi juga kejam. Anakku belum sempat melihat dunia ini. Sudah cukup kalian memaki? Pak MU, aku percaya apa yang dikatakan Xiaoning. Istrimu hamil palsu, ada tanda-tanda keguguran. Kita bisa periksa ke rumah sakit besar. Jika benar seperti katamu, maka 10 juta ini.
keluarga Yo akan berusaha sekuat tenaga untuk menggantimu. Dan juga nenek MU, keturunan keluarga Yo. Tidak perlu kau khawatirkan. Bukan Xiaoning yang tidak bisa punya anak. Aku yang melarangnya. Apa katamu? Bu. Keluarga Yo tidak punya tahta untuk diwariskan. Tidak seperti keluarga lain, uang receh dibagi 8. Lalu memperlakukan menantunya seperti mesin bayi. Seperti Bobby melahirkan, satu demi satu, kau. Nenek, benar kan? Berani-beraninya kau bilang cucuku. Seperti anak babi, aku habisi kau. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Berhenti semua. Hari ini aku ingin lihat siapa yang berani sentuh menantuku. Bu. Tidak apa, tenangan aku, kita tidak kalah. MU Tangsheng, aku punya 100 cara. Membuatmu mati tanpa suara, mengingat dulu kita teman seperjuangan. Aku tidak melakukannya. Kenapa kau terus-terusan cari mati? Istrimu menyebabkan menantuku keguguran. Kau masih berani mengancam cucuku? Apa tidak ada hukum di dunia ini? Halo Direktur Wang, ada wanita bernama Ye Wanxin. Di rumah sakitmu diperiksa hamil, tolong konfirmasi. Apa Direktur Wang? Kembalikan laporannya. Kapten Yo, rumah sakit kami beberapa bulan terakhir. Tidak ada catatan tentang orang ini. Ayo, siapa dalang di antara kalian? Menantuku bilang, dia hamil palsu. Kalian masih berani? Dadang minta 10 juta? Mau masuk penjara karena penipuan? Nenek, tolong aku. Aku tidak mau masuk penjara. Aku hanya sangat ingin memberikan keturunan untuk keluarga MU. Tolong aku. Sayang. Mau menipu nenek tua dengan cucu emas? Bahkan mau menyuruhku masuk penjara untukmu. Usiaku sudah tua begini. Kau mau aku mati di dalam sana? Tangsheng. Tangsheng, tolong aku. Aku tidak sengaja menipumu. Aku hanya terlalu mencintaimu. Tangsheng, tolong aku. Xiaoning, maafkan aku. Aku salah paham padamu. Permintaan maaf Pak MU sangat mahal. 3 kata bernilai 10 juta. Aku akan memberimu kejelasan. Karena ini semua salah Wanxin. Aku pasti akan memberinya hukuman yang setimpal. Tidak, jangan. Aku tidak bisa masuk penjara. Hidupku tidak bolhengker seperti ini. Wening, kenapa kau tidak mau melepaskanku? Kenapa kau memaksaku? Jika kau mau menghancurkanku, maka kau juga tidak akan bahagia. Yoi. Bagian belakang kepala Tuan Yo terluka parah. Apakah bisa sadar? Tergantung pada kemauannya sendiri. Yoye, kumohon sadarlah. Asalkan kau membuka mata, aku rela melakukan apapun. Xiaoning. Jika kau datang untuk membela Yewanxin, lebih baik kau pergi sekarang. Dia hampir membunuh Yoye. Aku pasti akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Xiaoning, Berdiri di sana. itu semua akibat perbuatannya sendiri. Dia tidak hanya menipuku, tapi juga membuat nenek sakit. Bagaimana mungkin aku membelanya? Lalu untuk apa kau datang? Pergi. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Xiaoning, kita berdua sudah melalui begitu banyak rintangan. Aku percaya ini semua adalah ujian dari Tuhan atas cinta kita. Mari lupakan masa lalu dan mulai lagi, ya? Apa aku berhalusinasi? Kau bilang mau memulai lagi denganku? Xiaoning, aku sudah tanya dokter. Dalam kondisinya sekarang, mungkin dia akan terbaring seumur hidup. Sebagai vegetatif, jika kau tidak ingin menjanda, aku akan bicara dengan bos. Dia pasti akan membantumu bercerai. Sekarang, kau menyuruhku bercerai dengan Yoye? Bercerai.
Bibi Yo, aku mohon. Izinkan aku dan Xiaoning bersama. MU Tangsheng. Mengizinkan kalian. Tidak, Bu. Aku tidak mungkin bercerai dengan Yue. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Xiaoning, kali ini aku pasti tidak akan membiarkan siapapun menghalangi kita. Bibi Zhou. Jika bibi tetap menentang, aku akan terus berlutut di sini. Jadi kamu datang hari ini untuk memaksa saya secara moral? Bu, tenang saja. Aku pasti tidak akan bercerai dengan Yue. Jangan salah paham. Bibi Yo, aku juga yakin Bibi pasti tidak tega membiarkan masa muda Xiaoning terbilang SISI untuk siapa yang kau makan. Diam. Kalau bukan karena keluarga MU, anakku tidak akan terbaring di sini. Dalam keadaan koma. Pergi. Pergi. Bibi Yo, aku datang hari ini untuk meminta maaf. Aku rela dipukul dan dimarahi, asalkan Bibi mengizinkan kami. Mengizinkan kalian? Mengizinkan apa? Mengizinkan kamu mengambil kesempatan saat anakku sekarat untuk mengganggu istrinya. Aku peringatkan, jauhi menentuku, atau aku akan membunuhmu. Bu. Bibi Yo, aku tidak punya ibu. Asalkan Bibi setuju. Setelah aku menikah dengan Xiaoning, aku akan menjadi anak Bibi setengah. Aku bahkan bisa merawat Yue bersama Xiaoning. Asakan bibi. Tamparan ini untuk kebejatanmu. Xiaoning. Tamparan ini untuk ketidaksetiaanmu. Tamparan ini untuk kejahatanmu. MU Tangsheng yang menghalangi kami. Bukan orang lain, tapi kepalsuan dan kelemahanmu. Kamu tidak berani menerima cintaku, tidak bertanggung jawab atas perasaan. Tidak berani menghadapi masa depan. Tampak kuat tapi lemah, kamu tidak pernah mencintaiku. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Tidak seperti itu, Xiaoning. Lepaskan. Jangan berpikir seperti itu tentangku. Ayo pergi denganku. Nanti aku jelaskan perlahan, oke? Lepaskan dia. Dia menyuruhmu pergi, tidak dengar? Yoi. Nak, akhirnya kamu sadar. Ibu sangat ketakutan. Bu. Maaf ya. Kamu tidak apa-apa? Kamu tanya aku apa aku tidak apa-apa? MU Tangsheng. Kamu tidak bilang padanya kalau aku yang menyelamatkannya, kan? APA. Kamu bicara apa? Xiaoye, kamu benar-benar tidak apa-apa? Bu, aku tidak apa-apa. Cuma aku ingat, setelah memukuli bajingan itu, aku bangun dan langsung melihat kalian. Bu, kok kamu kelihatan lebih tua? Kalian kok kelihatan seperti sudah 10 tahun lebih tua? NAK, jangan-jangan kamu amnesia? Dokter. Bu, cari dokter. Bu. Amnesia. Zhou ya amnesia. Masa sih? Dia tanya tadi, soal 10 tahun lalu. Saat Xiaoning diganggu preman. Suamiku mau diperiksa. Pak MU belum pergi? Mau ikut bersama? Xiaoning. Suamiku. Kamu bicara padaku? Iya. Aku menikah dengan Wenning. Wenning adalah istriku. Berarti kita sudah jadi suami istri. Kamu ngapain sih? Kalau ini mimpi, jangan sampai aku terbangun sekarang. Ngapain lihat-lihat? Pergi sana. Yue, kamu beritahu aku dulu. Apa kamu tidak enak badan? Kalimat ini seharusnya aku yang tanya duluan, kan? Kamu. Sakit. Kita benar-benar sudah menikah? Tidak ada yang memaksamu, kan? Kamu melakukannya dengan sukarela? Iya. Bukannya dia suka MU Tangsheng? Kenapa dia menikah denganku? Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Meskipun banyak yang lupa. Tapi saat ini Wenning ada di sampingku. Pertarungan ini tidak sia-sia. Tapi kepalamu, benar-benar tidak apa-apa? Ingatannya. Sepertinya berhenti di hari dia berkelahi waktu 19 tahun. Tiba-tiba menerimaku pasti sangat tidak biasa. Kalau kita sudah menikah, apa sudah berhubungan? Kurasa dia sudah sangat biasa. Anak laki-laki 19 tahun, isi kepalanya cuma ini? Siapa yang tanya sejujur ini? Sudah kuduga,
Kamu tidak suka padaku. Kamu pasti suka MU Tangsheng. Sudahlah. Aku tahu kamu tidak mungkin menikah denganku. Mengapa Yoye yang berusia 19 tahun begitu bersikeras? Ingin tahu isi hatiku? Jangan-jangan dia sudah menyukaiku sejak usia 19 tahun? Tidak mempan? Ini pertama kalinya aku. Bermuka tebal pura-pura memelas. Aku sungguh-sungguh ingin menikah denganmu. Harus bagaimana? Baru kamu mau percaya? Dokter, kami sangat buru-buru sekarang. Tolong periksa secepatnya. Sebenarnya tidak terlalu buru-buru. Sekarang kamu percayakan? Kepalaku masih agak pusing. Tidak ingat apa-apa. Aku akan cari dokter sekarang. Cari dokter buat apa? Dia juga tidak tahu. Kapan kita bertemu, pacaran, dan saling mencintai. Kecuali kamu bisa ceritakan bagaimana kita bertemu, mengaku cinta, dan menikah, mungkin aku akan ingat. Sebenarnya, kita bahkan tidak punya pengakuan cinta yang resmi. Bahkan pernikahannya, dia nyaris mati untuk bisa hadir. Kalau kamu tidak mau memberitahuku, ya sudah. Bukan. Meski aku tidak tahu kenapa kita menikah. Tapi karena kita sudah menikah, kurasa kamu bisa jauhi MU Tangsheng. Tenang, aku pasti akan memberimu penjelasan. Wenning, mau tidak mau kamu. Buah yang dipaksa dipetik mungkin tidak manis, tapi bisa dicelup saus. Aku tidak akan memberikannya ke orang lain. Nona, kasihanilah. Kamu? Kamu belum mati? Aku tidak berani lagi. Xiao memukulku sampai cacat. Jangan pukul aku lagi ya. Xiao? Bukan si MU? Dia Yoye. Aku tidak akan pernah melupakannya. Yoye. Ternyata Yoye yang menyelamatkanku. Kepalaku masih agak pusing. Penampakan Kapten Yo yang sakit-sakitan ini jarang terlihat. Pagi-pagi sudah dapat sial. Kata dokter, ingatanmu berhenti di usia 19 tahun. Pasti kamu tidak ingat. Kenapa Xiaoning menikah denganmu kan? Aku tidak perlu ingat. Istriku yang ingat saja. Singkat cerita, aku datang berharap kau bisa bercerai dengan Xiaoning. Bebaskan dia. MU Tangsheng, apa kau cedera otak? Lebih parah dariku. Pagi-pagi sudah gila. Dulu bos sekarat. Xiaoning panik luar biasa. Memohon padaku untuk menikahinya. Aku menolak. Kalau tidak, mana bisa giliranmu? Mengerti sekarang? Paling-paling kau kuma penggantiku, paling banter. Cuma solusi darurat. Joya. Kapten MU, dulu aku cuma anggap kau munafik. Tapi setelah 10 tahun tak jumpa, kau jadi menjijikan begini. Ayah Xiaoning sekarat, dia memohon padamu. Tapi kau, apa kau pernah mengulurkan bahkan satu jari kecil untuk membantunya? Kau anggap dia sebagai trofi percintaan, bahan obrolan. Hari ini, aku bakal membuat kartu BPJS MU minus. Lihat saja tulangmu keras atau kepalanya Maharaja yang lebih keras. Berhenti. Komandan MU, anakku baru sembuh. Kau mau apa lagi?
Nyonya Yo, dulu Wenning terburu-buru. Datang ke keluarga Yo untuk menikah. Apa dia pernah bilang kenapa mau menikahi Yo Ye? Urusanmu apa? Lalu kapan dia jatuh cinta pada Yo Ye? Kenapa sebelumnya tak ada tanda-tanda sama sekali? Ini kau. Ibu. Benarkah? Tidak, Xiao Ye. Ningning pasti punya perasaan padamu. Sekarang kau masih amnesia, jangan mudah percaya omongan orang. Perkayala pada apa yang kau lihat dan rasakan dengan hati. Kalau begitu, biar Kapten Yo merasakan sendiri. Apakah Wenning benar-benar mencintaimu? Aku lebih dari siapapun berharap kau cepat pulih ingatan. Agar Wenning bisa cepat bebas. MU Tangsheng. Salahkan dirimu yang serakah. Luka yang kuterima, istriku yang akan balas dendam. Keluar dari rumah sakit. Ningning, bukan aku yang mengadu, Sanggu. Tadi pagi Komandan MU datang. Mengejek Xiao Ye habis-habisan. Bilang Xiao Ye mengambil keuntungan darinya. Ucapannya sangat tidak enak didengar. Xiao Ye langsung balik ke lapangan latihan karena kesal. Ini bajingan. Halo kakak ipar datang. Halo kakak ipar. Bisa tahu Yoye di mana? Oh, cari Kapten Yo ya? Dia. Kakak ipar, Kapten Yo lagi bad mood, saran aku. Nanti aja datang lagi. Oh iya, aku baru lihat. Waktu Kapten Yo balik, dia sembunyi-sembunyi nangis. Nangis. Seperti kata pepatah, pria sekeras baja pun punya sisi lembut. Kalau bukan karena rindu kakak ipar. Ya pasti dia diam-diam menahan kesedihan yang besar demi kakak ipar. Baik, aku janji tidak akan menyusahkannya lagi. Sekarang, bisa kasih tahu aku di mana dia? Di lapangan tembak. Hari ini Kapten Yo lagi beruntung. Ayah. Ganteng banget, Kapten. Yoye, kita bicara ya. Apapun yang MU Tangsheng bilang, jangan dipikirin. Yoye, aku serius mau nikah sama kamu. Yoye, aku suka kamu. Danger. Kebetulan, aku juga suka kamu. Ini bahkan gak ada tempat tidur. Sini. Duduk. Mimpi kali. Wenning. Aku seneng banget. Yoye, makasih ya, udah datang waktu aku paling butuh. Dan makasih atas cintamu yang konsisten selama 10 tahun. Kamu kenapa? Kok nangis? Di ingatanku, kamu selalu ngejar MU Tangsheng. Aku berharap, mendambakan, tapi tiba-tiba aku bangun. Dan nemuin semua kebahagiaan di dunia ini milikku. Wenning. Aku nggak mimpi kan?
Wenning. Kamu beneran milikku sekarang? Pals. Soal urusan pribadi Xiaoning, aku ingin berbicara baik-baik denganmu. Xiaoning, kenapa kamu di sini? Mulai hari ini, aku resmi bergabung dengan pasukan mercenari Night Owl. Ayah sudah setuju. Oh, kamu pikir ini main-main? Seorang gadis. Anak keluarga Wen tidak pernah kekurangan keberanian. Ayah tidak menolakku. Karena gendermu, Komandan MU. Apa yang kamu tahu tentangku? Tentang prajurit wanita? Pokoknya aku tidak setuju. Aku akan bicara dengan bos. Tidak usah. Aku beritahu kamu resmi, mulai hari ini. Kamu bukan bagian dari pasukan ini lagi. Apa katamu? Keluarga Wen akan membayarmu sejumlah uang. Jumlahnya pasti memuaskanmu. Wenning, sudah cukup keributanmu. Kalimat ini, 10 tahun lamanya, kupingku hampir berdarah mendengarnya. Ini yang terakhir kali. 10 tahun lalu, orang yang menyelamatkanku adalah Yoye. Kenapa kamu mengakuinya? Bagaimana kamu tahu? Awalnya kupikir aku salah paham padamu. Kamu tidak bisa menjelaskannya padaku. Tapi kamu membuat bekas luka di lenganmu persis seperti Yoye. Tujuannya terlalu jelas. Xiaoning. Bukan begitu, dengar penjelasanku. Xiaoning, sebenarnya aku pernah berpikir untuk bersamamu seumur hidup. Nenekku juga bilang, dia sangat menyukaimu. Dia memujimu, bilang kamu pintar, baik hati, lembut, dan perhatian. Dan juga, sama sekali tidak ada sifat sombong anak orang kaya dan Tidak bisa punya anak. MU Tangxiang, aku percaya kamu benar-benar mencintaiku. Kamu tergila-gila pada masa mudaku. Mencintai wajah mudaku. Kamu tidak berani mengungkapkannya padaku. Takut orang-orang akan bilang kamu mengincar hati seorang gadis. Kamu menghalangi orang yang mengejarku, membimbingku perlahan. Membuatku mengungkapkan perasaanku dulu, jadi bahkan jika hubungan kita ketahuan, kamu tidak akan dikatakan apa-apa, hanya akan disebut sebagai hayalanku. Mencintai Komandan MU. Diam kau. Kamu pikir aku ingin begini? Aku hanya seorang anak dari keluarga biasa. Kamu tahu berapa status aku? Sampai bisa berada di posisi ini, aku tidak punya latar belakang. Aku tidak punya ayah atau ibu. Yang ku punya hanya nenek tua yang sakit-sakitan. Aku tidak berani mengambil risiko. Aku khawatir bos tidak menyukaiku. Dia tidak akan menerimaku sebagai menantu seperti ini. Aku hanya bisa bergantung padamu. Aku hanya bisa membuatmu mencintaiku siang dan malam, menungguku, patuh padaku. Lagi pula tidak ada yang tega menyalahkanmu, sama sekali tidak ada yang akan menyalahkanmu. Aku memang membuatmu menunggu lama. Tapi kenapa begitu Yoye muncul? Kamu langsung beralih cinta, pada dasarnya. Bukankah kamu yang lebih dulu mengkhianatiku? Kenapa kamu mengkhianatiku? Asheng, kamu sangat mengecewakanku. Ayah, Pergi. Kamu tidak punya hubungan dengan keluarga Wen, dengan prestasimu. Kamu bisa pergi ke pasukan mana saja, aku tidak akan menahanmu, pergi. Awalnya, aku bisa menahanmu. Ada restoran enak di dekat sini, kamu pasti suka. Wenning, ayahmu memecat Tangxiang. Apakah itu keinginanmu? aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Silakan pulang. Aduh. Sebelumnya, aku pernah menyinggungmu. Kumohon beri kami jalan hidup. Nenek ini, kelihatannya sudah 70 tahun lebih, kasihan sekali. Menganiaya orang tua, tidak takut dapat balasan. Nek, silakan bangun dulu, ada apa kesulitannya? Kita bisa laporkan ke polisi. Terima kasih. Tidak apa-apa. Nona Wen, kumohon, jangan pecat cucuku. Di rumah hanya tinggal kami berdua, nenek dan cucu. Kalau dia tidak punya pekerjaan lagi, kamu sama saja mendorong kami ke jalan buntu. Cucu nenek ini, kesalahan besar apa yang dilakukannya? Katakan biar semua orang dengar. Ya, katakanlah. Ini bukan pemilihan presiden, kapan memecat seseorang? Harus di-voting oleh rakyat? Nona Wen, kamu sudah menikah sekarang, jangan ganggu cucuku lagi. Aku hanya tidak ingin dia menjadi pria selingkuhan. Salahku apa? Aku tidak merasa bersalah. Apa yang kamu bicarakan?
Perempuan bisa selingkuh dengan 2 orang? Dia memang punya modal untuk itu. Pria di sebelah ini suaminya, ya? Wah, tanduknya sampai bersinar, masih bangga pakai. Memalsukan fakta dan memfitnah orang lain bisa kena hukum pidana. Kalau parah, bisa dipenjara kurang dari 3 tahun. Mau coba? Menggugat 1 atau 10 orang, buat aku. Sama saja. Jangan menakut-nakutiku. Aku yang sudah hidup lebih dari 70 tahun. Apa yang belum kulihat? Ayo laporkan aku. Bayar mereka tangkap aku. Mati pun mati. Aku tak takut. Gila. Jangan pergi. Kalian harus bertanggung jawab pada cucuku hari ini. Kalau tidak, aku akan bunuh diri di depan kalian. Berhenti. Ternyata penakut juga. Katanya tidak takut mati. Aku kaget setengah mati. Rem tangan belum kubuka. Takut apa? Siapa ini? Nenek. Bukannya disuruh istirahat di rumah? Kenapa kamu keluar? Aku tidak terima. Wanita itulah yang membuatmu kehilangan segalanya. Nenek kasihan padamu. Kalau tidak membalas dendam, nenek tidak bisa mati dengan tenang. Mata terbuka pun bisa dikubur. Kenapa kamu bilang kehilangan segalanya? Uang kompensasi dari keluarga Wen untuk Emu Tansheng. Cukup untuk menghidupi kalian berdua. Uang itu pasti habis juga. QQQ. Seharusnya punya pekerjaan stabil. Bisa hidup enak seumur hidup. Uang segitu tidak cukup. Apa kamu mau keluarga Wen menghidupi kalian selamanya? Keluarga Wen dan Tansheng. Hanya hubungan kerja. Kenapa kamu memberinya ini? Lihatlah. Ini shawl yang dia rajut sendiri. Ini semua buatannya. Ini album cintanya dengan cucuku. Dan ini. Nenek. Ini celana dalam yang dia beli untuk cucuku. Dia mau cucuku pakai dan tunjukkan padanya. Berikan padaku. Sekarang kamu tahu malu. Ketika kamu mengganggu cucuku, tidakkah kamu berpikir? Ternyata hanya ingin memelihara orang. Lihat dia tidak setuju. Langsung memecatnya. Jelas-jelas aturan terselubung di tempat kerja, tapi serigala betina. Baru pertama kali lihat. Lihat aku. Ukurannya kecil sekali. Pak Mu. Muatan tidak muat. Joya. Kamu seorang pria yang tebal muka. Tahu malu. Tidak pernah memikirkan perasaannya, seorang gadis. Nenekmu menghina mantan pacarmu di depan umum. Emu Tansheng. Apakah kamu pantas mendapatkan cinta ini? Aku. Apa kamu?
Jika aku memiliki cinta yang begitu baik padaku, memikirkan aku dalam segala hal, memberikan segalanya untukku, aku tidak bisa membayangkan betapa bahagianya aku. Yoye. Tidak apa-apa. Menyia-nyiakan. Hei, kamu, mau apa? Cinta yang kuhargai seperti harta. Kamu sia-siakan begitu saja. Yo ye, kamu mau apa? Yoye. Surat pengacara akan kukirim ke setiap tangan kalian. Hei, tidak ada hubungannya dengan kami. Kami hanya lewat. Tidak ada urusan kami. Tadi bukan masih pahlawan keadilan, hakim mengadili kasus. Sekarang mau lari, terlambat. Nenek, salah kamu, ngapain bikin cerita palsu? Benar-benar orang jahat jadi tua. Sia-sia keadilanku. Siapa yang suruh kalian ikut campur urusan orang? Tunggu, Yoye. Sekarang kita mau kemana? Merajut. Wah, kamu sedang merajut apa, Shal? Sweater. Entak ning-ningnya. Anak baik. Sungguh perhatian. Untuk diriku sendiri. Tak ada yang peduli. Tak ada yang mencintai. Hanya bisa menghangatkan diri sendiri. Dasar anak nakal, cemburu nih. Apa istimewanya? Siapa sih yang belum pakai syal? Siapa sih yang belum pakai celana dalam? Aduh, dasar anak bandel. Ningning sedang menunggumu di lantai atas. Katanya ada urusan penting. Oke. Aduh, kayu huang-hualiku. Aduh. Bukannya mau merajut sweater? Kemari. Xiao Ning. Bikin mati gaya. Yoye. Apakah ingatannya benar-benar berhenti di usia 19 tahun? Kekuatan kasar ini juga khas anak 19 tahun. Captain Joe. Jaga kesehatan ya. Kapten Yo, beda ya setelah menikah. Wajahnya lebih segar. Mau latihan tambahan? Pergi sana. Sayap. Kapten Yo, ibumu telepon, bilang istrimu diculik. Oleh orang tak dikenal. Xiao Ning, maaf ya aku terlambat. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Oke. 3, 2,